Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan segala puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah akan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan tausiah kajian yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Fahrudin Faiz MAG dengan tema UMI, mengenal hakikat diri. Sebelum kita mendengar kajian yang akan disampaikan oleh beliau, marilah kita sama-sama untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Al-Ustaz Dr. Fahrudin Faiz MAG untuk mengisi kajian terkait dengan UMI, mengenal hakikat diri. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Baik, bismillah, saya dapat tema yang judulnya bahasa Inggris. Luar biasa nih. UMI. Ini mungkin melanjutkan dulu nih, saya pernah di sini bicara tentang hakikatnya manusia. Mungkin nanti kalau ada waktu nanti kita lanjutkan satu-satu. Jadi kalau dalam Islam itu manusia punya fitrah. Dulu saya menjelaskan fitrah individualnya, hakikat dirinya manusia. Nah, pagi ini kita belajar sebentar tentang fitrah yang sering kita dengarkan dalam pelajaran-pelajaran, yaitu fitrah sosialnya manusia. Nah, sekarang kita belajar cara kita hidup bareng orang lain. Ini namanya fitrah sosial. Jadi saya sering bilang sama teman-teman di kampus itu, orang paling sombong adalah orang yang merasa bisa sendirian dalam hidup ini. Jadi, aku dewe rapopo ragu dunianya itu sombong dia. Apa bisa kita hidup sendirian? Manusia itu fitrahnya adalah perlu yang lain. Ngaji kita pagi hari ini itu tidak akan bisa jalan kalau sendirian. Kalau beliau Pak Yai Sakir sendirian ya tidak jadi ngaji. Saya sendirian di sini dia ngomongnya dan ngomong dewe. Bapak Ibu kesini juga tidak ada beliau Pak Yai Sakir, tidak ada saya, mungkin tidak ada teman sendirian di sini, tidak bisa. Kita pasti butuh orang lain, langsung atau tidak langsung. Seandainya Bapak Ibu pun tidak mau, Pak saya tiap hari di kamar, tidak pernah kemana-mana, tidak butuh orang lain, toh bisa senang. Iya, tinggal di kamar saja. Di kamar ngapain? HP-nya saja. Loh, emangnya yang memproduksi HP bukan orang? Emangnya yang menyiapkan sinyalnya bukan orang? Masih makan kan? Masih makan. Lu yang nanam padi apa bukan orang? Tidak bisa. Kita itu merasa hidup, bisa hidup tanpa orang lain. Itu antara lain karena dalam diri kita ada fitrah sosial. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang kalau sedang galau, sedang suntuk, sedang stres, carilah teman, jangan dipikir sendiri. Nanti puyeng kita kalau mikir sendiri kadang ruwet ya. Ajak teman aja. Kadang-kadang ketemu teman itu masalahnya tidak selesai sih, tapi senang ngobrol ngalor itu, ngomong ini ngomong itu. Itu di antara istimewanya Allah menghadirkan orang lain, tidak hanya kita. Oh, Nabi Adam saja sendirian minta teman kan kepada Allah. Nah, ini tidak nyinggung yang jomblo-jomblo ya. Ini kita ngomongnya secara umum. Jadi itu yang disebut fitrah sosial manusia. Dan jangan lupa kita makanya tadi saya sebut sombong yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, karena kita siap berinteraksi, kita siap berhubungan dengan orang lain. Itu adalah anugerahnya Allah yang luar biasa.
hati kita masih terbuka untuk bisa menerima orang lain, itu rahmatnya Allah yang luar biasa. Ada satu ayat di surat Al-Anfal itu yang isinya menurut saya luar biasa. Jadi isinya begini: lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Ayat ini artinya luar biasa. Jadi menurut ayat ini, seandainya engkau infakkan, engkau anggarkan biaya, segala yang ada di bumi ini jadi biayanya untuk melembutkan hati mereka. Jadi kita gimana ya caranya orang bisa rukun? Dikasih uang saja berapa, sebanyak yang kita punya dikasih. Di ayat ini maunya itu. Tapi kata ayat ini ma'alafta bainahu, engkau tidak akan bisa membuat orang-orang itu bisa rukun, mau ngumpul. Tapi walakinnallaha allafa bainahum, ya memang Allah lah yang mempertahukan hati mereka, melembutkan hati mereka sehingga mau kumpul-kumpul. Jadi makanya Bapak Ibu, majelis kita pagi hari ini majelis yang luar biasa ini, hakikatnya sebagian besar adalah campur tangannya Allah. Mau dibayari berapapun, kalau memang tidak mau kesini, tidak akan kesini, tidak akan mau ngaji. Berarti memang Allah yang melembutkan hati kita untuk mau berkumpul dengan yang lain. Dan mungkin pakai dalil ini ya, berarti kalau ada orang nggak mau rukun, pinginnya gegeran terus, ingin melenyapkan yang lain kayak Israel pada Palestina, itu memang sudah tidak dapat rahmatnya Allah. Hatinya tidak ada lembutnya sama sekali, sudah tidak ada bau manusianya lagi. Itu mungkin memang sama Allah dibiarkan gitu, besok kalau Nixonnya biar mantap. Jadi nanti kalau ada baik-baiknya kan agak ragu-ragu ini diampuni apa enggak, ya kadang-kadang baik. Tapi biarlah sudah total jahat itu lebih gampang, besok enggak pakai kalkulasi, disiksa ya langsung disiksa gitu aja, enggak pakai pertimbangan macam-macam. Jadi mungkin memang Allah dikondisikan begitu, orang jahat dikondisikan sakpol-polin jahat, sudah biar saja. Nah, maka mari semoga kita tidak ditakdir seperti Israel tadi ya. Ayo kita mulai minta pada Allah agar hati kita lembut, mau bersama dengan yang lain, mau berhubungan dengan baik dengan yang lain. Nah, pagi ini kita belajar sedikit ya tentang caranya menghidupkan fitrah sosial. Cara bagaimana kita bisa bermasyarakat dengan baik. Kalau mengikuti istilah-istilahnya Al-Quran, ada 3 yang harus kita lakukan dan ada 2 yang jangan kita lakukan. 3 yang harus kita lakukan itu ta'aruf, ta'awun, dan tawasul. Ini nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian 2 yang tidak boleh itu tafarruq dan tanasub. Jadi ini caranya itu dengan orang lain. Yang pertama apa? Ta'aruf, saling kenal. Ya, tentu saja untuk bisa hidup bareng dengan yang lain harus saling kenal. Tidak boleh cuek. Semoga di sini tidak ada yang sudah punya tetangga bertahun-tahun tidak ngerti tonggopi sopo kerja ini di kok tidak pernah ketemu. Kita diminta ta'aruf. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu waja'alnakum su'uban wa qabailan ta'arufu, untuk saling mengenal. Jadi meskipun ayat ini sering dipelintir teman-teman yang muda-muda, dijadikan ayat bahwa pacaran itu boleh. Karena sekarang anak muda-muda itu ta'aruf itu diterjemahkan pacaran. Jadi makanya ada peribahasa itu tak kenal maka
ta'aruf. Kalau tidak kenal ya ayo ta'aruf. Jangan kesusu tidak sayang, ayo ta'aruf dulu biar nanti bisa sayang. Jadi rumus pertama ini sudah. Ta'aruf itu kalau bisa dalam, tidak dangkal. Kita ngerti budayanya, kita ngerti kebiasaan tradisinya, sehingga sewaktu-waktu kita bisa membantu. Ta'aruf yang lebih dalam kalau dalam Islam itu namanya tafahum, saling memahami. Jadi ini kenal yang dalam. Oh saya tahu tetangga saya ini kerja mulai jam 7 sampai jam sore maghrib. Ini mungkin kalau habis sejak ini sudah waktunya makan, mau istirahat. Sudahlah, saya senang musik, saya suka karaoke, tak pelan-pelan saja. Ini kita ngerti itu dari mana? Dari tafahum, saling memahami. Jadi rumus pertama itu Bapak Ibu, ayo lebih perhatian dengan sekeliling kita. Siapa tahu ada yang kita berikan bantuan bagi orang-orang di sekeliling kita. Siapa tahu meskipun kita itu orang biasa-biasa, ada manfaatnya meskipun kecil untuk tetangga kita, untuk teman kita. Kalau di kantor ya untuk orang-orang yang sekantor dengan kita. Kuncinya ta'aruf. Yang kedua, ta'awun. Ta'awun itu kerjasama. Wong kita hidup di tempat yang sama, mungkin punya kepentingan yang sama, maka hubungan yang indah itu ya mau kerjasama. Kalau diajak kerja bakti ya mau, diajak ronda ya mau, itu mau kerjasama. Pak tetangga saya itu jangan ikut kalau kerja bakti Pak. Ya coba kita tafahum, jangan-jangan memang beliau berhalangan permanen, jangan-jangan memang beliau ada kesulitan. Saya dulu di tempat saya awal-awal itu ketika datang kerja bakti itu orang-orang di tempat saya tidak tega lihat saya mau pegang cangkul, mau pegang sudah Bapak duduk saja, itu ada snack dimakan saja. Tapi kan sudah tahu itu mau ta'awun. Kalau di sana cuma makan snack ya alhamdulillah. Tapi kesediaan kita untuk membantu, ini namanya mau ta'awun. Tentu saja ta'awun kalau dalam Al-Quran alal birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan, jangan kerjasama dalam keburukan. Yuk kita kompak, yuk ngerjain tetangga kita, yuk jangan gitu. Yuk kita kompak, yuk ngomong jelek tentang yang gak gitu. Kerjasamanya harus dalam kebaikan. Kalau yang mahasiswa jangan kerjasama waktu ujian. Lupa Islam itu kan diminta ta'awun Pak. Nah saya mewujudkan nilai-nilai ta'awun itu dengan cara saling nyontek waktu ujian. Tidak boleh, ta'awun itu tidak titik, tapi ta'awun atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi ini rumus keduanya adalah ta'awun. Rumus ketiganya hidup bareng-bareng adalah tawasul. Tawasul bukan bahasa Inggris nih, bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris tawasul itu artinya dagelan, pertunjukan tawasul, bukan itu. Okay. Kalau bahasa Inggris tawasul itu pertunjukan tawa. Ini bahasa Arab, saling menasehati. Jadi umat Islam itu akan rugi kecuali orang yang beriman dan mau saling menasehati. Surat Al-Asr. Jadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kenapa harus tawasau? Karena kita semua ini manusia yang terbatas. Sak pinter-pinternya orang ya tetap ada hal yang dia tidak ketahui. Sebaik-baiknya orang kadang-kadang khilaf juga.
kadang-kadang keliru juga, kadang-kadang meleset juga, masih perlu dinasehati. Makanya Bapak Ibu harus terbuka nih. Tawasul itu syaratnya dua. Ada yang mau menasehati, ada yang mau dinasehati. Selama ini kalau saya melihat yang mau menasehati itu sebenarnya banyak. Yang sulit itu kita mau dinasehati, itu berat itu. Karena dinasehati itu berarti kita ada yang keliru, ada yang kurang. Sama dengan dikritik. Dikritik itu pahit, kadang-kadang kita tidak terima. Jadi bagi saya hari ini kita ayo latihan ya. Latihan mau diingatkan, latihan mau dinasehati. Semoga di sini tidak ada yang males ke masjid alasannya di masjid opo diperintah-perintah terus, diseneni terus ya. Kalau menasihati gampang, Bapak Ibu nyari YouTube, nyari apa, banyak nasihat-nasihat sekarang. Tiap hari nge-share di WA juga isinya nasihat terus. Yang sulit itu mental mau dinasehati. Buktinya apa? Nasihat di mana-mana banyak, tapi kita upgrade diri kita, meningkatnya diri kita itu tidak banyak. Ayo Bapak Ibu ikut kopi ngaji sudah berapa bulan? Pernah nggak tanya ada perubahan apa setelah ikut kopi ngaji ya? Pokoknya cuma berubah kalau hanya Sabtu pagi saja Pak berubah datang ke sini. Setelah balik ya kembali ke asal. Kalau sudah pulang ya kembali ke setelan awalnya misalnya. Di sini dinasehati jangan ngomong jelek ya, jangan melakukan yang buruk ini itu, tapi baliknya kembali lagi. Nah, itu sebenarnya kemampuan dinasehati. Mungkin di sini banyak ustadz-ustadz, banyak guru, banyak dosen. Ayo ya kita mensosialisasikan training hati yang terbuka, yang mau menerima kebenaran, mau dinasehati, siap dikritik. Sekarang itu rata-rata orang merasa tahu, merasa bisa, merasa benar dengan bekal Google. Terus tidak siap dikritik. Orang itu iso boleh alasan padahal jelas salah itu. Tapi bisa dia nyari-nyari alasan ben aku tetap benar. Jadi, Pak kok yo bohong, Bapak kan bohong itu tidak boleh. Loh ini bohong putih ini. Ada bohong putih, ada bohong hitam. Mungkin ada bohong yang lorek-lorek atau apa. Tapi itu sebenarnya dia tahu itu bohong. Itu sebenarnya tidak pas, tidak cocok. Tapi lebih milih bohong saja. Terus dicari-carikan alasan. Itu sebenarnya dahsyatnya akal itu ya. Maka kata Imam Ghazali, akal itu kekuatan kita yang paling dahsyat. Kalau kita ajak baik ya dia akan jadi kebaikan yang dahsyat. Kalau kita ajak buruk, dia bisa menolong kita dalam keburukan secara dahsyat. Itulah kenapa pengacara-pengacara itu laris. Karena akan selalu ada celah kalau menggunakan akal. Bahkan yang salah sekalipun bisa dicari-carikan. Wong sampai mentok kan Bapak Ibu bisa bilang begini, ya wajar lah Pak, manusia ini kan makhluk foto manusia. Jadi sudah salah dalil. Berlindung di balik dalil bahwa kita itu manusia nampaknya salah dan lupa. Ya dalil itu benar, cuma jangan dijadikan pembenar untuk kita berbuat salah. Baik, jadi itu 3 nih yang diperintahkan. Kita harus latihan saling mengenali itu bersama, ta'aruf dan tafahum. Kemudian yang kedua ta'awun, kerjasama. Yang ketiga tawasul, siap menasehati, siap dinasehati. Nah yang negatif 2. Negatif yang 2 itu yang pertama tafarruq. Tafarruq itu kita pecah-pecah. Sebenarnya 2 ini satu rangkaian. Kalau sudah tafarruq biasanya terus tanazu'. Tanazu' itu berkonflik, gegeran. Kenapa orang bisa gegeran? Ya karena pecah-pecah. Kalau kompak jadi satu, kemungkinan gegerannya kecil. Tapi karena kita pecah-pecah, sulit.
Kalau sudah tafarruq lahirnya tanazuk. Kalau sudah tanazuk kita pasti lemah. Al-Quran menyatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kalau engkau bertanazuk maka engkau akan tercerai-berai dan kekuatanmu hilang, anginmu hilang, tadhhabu rihukum. Kamu tidak dahsyat lagi. Kenapa umat Islam sekarang kok rasanya tidak maju, Pak? Mundur, Pak, ditindas diam saja, Pak, diam. Karena kita tafarruq dan tanazuk, maka kekuatan kita hilang. Kalau kompak kita dahsyat, tapi kalau kita tafarruq dan tanazuk kita lemah. Ini yang sering kita lupakan. Kita sering mengeluh, tapi kita sendiri jarang mengupayakan gimana ya saya biar bisa rukun, biar bisa ta'aruf, tafahum, biar bisa ta'awun, tawasau dengan yang lain. Kita lebih suka nyisih. Dia bukan kelompokku, dia bukan golonganku, dia. Ketemu sopo-sopo ditanyakan dulu, ini alirannya apa? Golongannya apa? Jangan-jangan Bapak itu sudah dulu tanya-tanya, Pak Faiz ini kelompok mana ya kira-kira? Mungkin begitu. Kita cenderung ingin mengotak-kotakkan orang, misah-misah orang. Ternyata bukan kelompokku, nggak seru. Jadi kita sering begitu. Kita sering merancang sendiri. Padahal rukun bisa, tapi kita milih tidak rukun. Kita selalu nyari beda di antara kita. Padahal persamaannya jelas, mau hadir di sini bareng-bareng ya Muslim sudah. Tapi kan kadang-kadang kita lirik-lirik, lu teman saya yang aliran itu kok ada di sini, yang ormas itu kok juga hadir. Wah, hati-hati saya pengajian ini. Kita sering gitu ya. Itu terus lahirnya tafarruq. Kalau sudah tafarruq mesti mudah konflik, mudah tanazuk. Kalau ada apa-apa mesti kita salahkan ya kelompok yang lain. Kalau sudah tanazuk, hasilnya adalah kekuatan kita lemah. Ini PR kita umat Islam. Tidak hanya bertahun-tahun, tapi berabad-abad. Kita tidak bisa kompak. Jangankan urusan besar, urusan kecil sekedar Idul Fitri hari ini apa besok, itu kita bisa lirik-lirik dan sampai hari ini belum minal aidin wal faizin. Itu tadi kita senang sekali hobinya tafarruq. Wong yo wajar, manusia itu pilihannya beda, seleranya beda, keinginannya beda, itu kan wajar. Bapak Ibu mungkin ada yang punya putra putri 2 saja, itu kalau diperhatikan mesti beda-beda. Kadang-kadang kembar itu loh, beda-beda karakter sama gayanya. Jadi manusia itu ya karena masing-masing punya pikiran sendiri, punya sejarahnya masing-masing sendiri. Karena sejarah saya, terus pilihan-pilihan hidup saya jadi seperti ini. Bapak Ibu dengan sejarahnya sendiri jadi seperti itu. Wong sekedar selera makan saja. Orang Indonesia, misalnya kita yang Jawa, itu kan kalau belum makan nasi kadang-kadang rasanya belum makan. Sudah nyemil ini, nyemil itu, terus wah belum makan siang nih. Lu sejak tadi nyemil itu tidak dihitung makan. Makan itu ya nasi pokoknya. Nanti jam 12 pokoknya makan nasi. Padahal tadi ya sudah roti, ya sudah buah, ya sudah apa. Tapi ya pokoknya nasi. Nah mungkin kalau di luar beda lagi gitu loh. Kalau Bapak Ibu ke luar negeri itu siang-siang mesti nunggu diajak makan siang yang nasi. Itu tolak-tolak mesti. Nanti di Timur Tengah sarapannya juga bukan nasi, kadang roti. Itu mesti Bapak Ibu, wah ini kapan ya sarapannya? Padahal sudah habis roti berapa lembar itu masih nunggu nasi. Lalu beda-beda memang sejarahnya tiap orang. Kalau kita tidak kuat hidup dalam perbedaan, susah kita kompak, susah kita rukun. Jadi syaratnya untuk tidak tafarruq apa? Kita siap terbuka kalau ada yang berbeda. Ayo kita fokus pada yang sama saja di antara kita. Banyak sekali persamaan kok di antara kita. Seandainya tidak ketemu Pak, saya sama teman saya yang ini bentuk ini
nemen Pak itu. Lo kan sama-sama satu desa, tidak Pak, beda desa. Kan sama-sama mencari. Tapi paling tidak nanti kita akan ketemu podo menungsani. Jangan-jangan ini juga enggak Pak, dia itu untuk setan Allah pikiran kita. Ya semoga podo menungsani, ya podo sama-sama makhluknya Allah. Paling tidak dari titik itu. Jangan sampai saya menyinggung makhluknya Allah karena saya tidak ikut menciptakan. Yang menciptakan Allah. Kalau yang menciptakan tersinggung bahaya. Maka ayo rukun ya sama saudara kita, sama teman kita. Jadi ini rumus untuk menghidupkan fitrah sosial. Karena apa Bapak Ibu? Fitrah itu sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau tidak kita sulit bahagia. Punya musuh itu tidak akan membahagiakan. Gegeran sama tetangga hidup kita tidak akan bahagia. Kenapa? Tabrakan dengan fitrah sosial kita. Jangan jauh-jauh. Dimarahi suami, dipermuti istri saja tidak bahagia. Kenapa? Kita fitrahnya hidup bersama. Oleh karena itu ini jangan kita perhatikan. Jangan-jangan kegelisahan kita sebagian besar karena kita mengabaikan orang lain. Kita tidak peduli dengan orang lain, mengejar kesenangan kita sendiri. Padahal kalau hubungan kita dengan orang lain tidak baik, sulit kita ketemu kesenangan. Punya musuh misalnya di kantor, begitu masuk kantor kita sumune metu. Apalagi lihat musuhnya, wah punya musuh dengan tetangga, tidak tenang kita sepanjang ada di rumah. Kita sendiri yang nyari tidak tenang. Kita tidak bisa hidup sosial dengan baik. Maka tadi ya rumusnya 5 ini diingat-ingat ya. 3 yang harus, 2 yang jangan. Untuk hidup sosial yang baik. Nah, saya lanjutkan. Tasik kuat Bapak Ibu. Atau sudah serius-serius? Sudah serius-serius. Tidak, saya lanjutkan karena mengganggu tidur Bapak Ibu karena tidur juga ibadah. Saya lanjutkan ya, itu masih ada. Kalau saya ngaji kayak gini banyak teorinya, ada apa-apa gitu. Yang penting manfaat untuk perbaikan hidup kita. Saya lanjutkan. Nah, ada 3 strategi untuk kita hidup sosial dengan baik, dan ada 4 hidup sosial yang negatif. Ternyata masih ada 2 teori lagi, insya Allah nanti bisa nyampe waktunya. Jadi strategi hidup bersama yang baik itu seperti apa? Kalau dalam Islam rumusnya 3. Yang pertama husnul mu'asyarah. Yang kedua husnul mu'amalah. Yang ketiga husnul musyarakah. Nah, ini 3 husnul ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang namanya husnul, saya mohon maaf kalau ada copyrightnya. Jadi ini husnul ini dalam bahasa Arab artinya yang terbaik. Husnul mu'asyarah artinya pergaulan yang baik. Husnul mu'amalah artinya interaksi yang baik. Husnul musyarakah artinya kerjasama yang baik. Nanti ada syaratnya, ada hasilnya. Husnul mu'asyarah, pergaulan yang baik, itu syaratnya ulfah, buahnya mahabbah. Jadi bergaul dengan baik itu syaratnya ulfah. Ulfah itu hati yang lembut. Jadi hati yang terbuka, tidak keras, tidak kaku.
Kita sulit bergaul dengan baik kalau hati kita keras, baperan, tersinggungan, itu susah sudah. Ada temennya di sana ketawa-ketawa, mesti menertawai saya itu aja, nggak mau deket-deket, itu baperan. Jadi tersinggungan. Temannya bergurau, dia tersinggung. Nanti temannya ngomong serius, dia cengengesan, nggak peka, dan nggak ulfa, kurang terbuka hatinya. Nah, ayo kita latihan hati kita yang lembut. Jadi hati yang mudah disentuh, yang peka kalau dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang hati yang lembut itu orang belum bicara, kita sudah paham maksudnya. Nah, tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sering alami ya, bisa menangkap, oh ini maksudnya itu. Tiba-tiba kok bilang, anak saya itu Pak, 3-3-nya tahun ini masuk universitas. Sudah ngerti arahnya mesti. Lulusan. Wah, ya. Kalau sudah 3-3-nya masuk universitas, awalannya itu mesti urusannya bayar ini. Itu namanya peka. Jadi kadang-kadang kalau dalam bahasa Arab itu ada peribahasa al-alim wal-alim kafa bil isyarah. Kafa bil isyarah itu orang alim dengan orang lain cukup dengan isyarat saja, tidak harus diomongkan. Jadi kadang ada orang itu pemalu, kalau ngomong melipir-melipir, tidak berani ngomong terus terang. Itu kita harus peka, itu namanya cirinya ulfa. Hatinya lembut, terbuka, sehingga apa? Mudah bergaul, menyenangkan kalau bergaul. Selalu bisa menanggapi dengan pas, tidak selinco. Apa selinco itu kalau kita yang meleset. Ini situasinya duka cita kok malah ngakak-ngakak, itu selinco namanya. Ini orang sedang guyon kok dia malah merengut sendirian, malah mendak. Ini bergurau kok santai. Ini selalu bisa adaptasi. Nah, jadi ciri pertama orangnya adalah lembut hati. Kalau kita bisa lembut hati, mudah untuk mahabbah, saling mencintai. Kasih sayang mudah tumbuh. Ini yang disebut husnul mu'asyarah, pergaulan yang baik. Mari kita saling bergaul dengan baik, hati kita lembut terbuka, sehingga muncul kasih sayang di antara kita. Bahkan di hadisnya Nabi itu, cirinya orang beriman, kita itu belum disebut beriman hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau ada yang susah berteman, senangannya musuhan saja, sebenarnya belum bisa disebut beriman berdasarkan hadis tadi. Karena wala yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, ternyata ya, wah ini hubungannya dengan keimanan ternyata tidak simpel, tidak sekedar hidup sosial. Jadi husnul mu'asyarah yang pertama. Yang kedua, husnul mu'amalah. Kalau husnul mu'amalah itu interaksi yang baik. Interaksi yang baik syaratnya adalah, kalau bahasa Arabnya ta'atuf. Ta'atuf itu bahasa Indonesia, mungkin ini di bahasa Inggris ya, empati. Empati itu kemampuan kita menempatkan diri di posisi saudara kita. Itu namanya empati. Misalnya bertamu malam hari, tuan rumahnya sudah bolak-balik menguap itu angop, menguap ya hilang menguap itu. Bolak-balik angop itu, oh iya ya mungkin tuan rumah ini sudah capek, mungkin lagi kerja, saya harus segera pamit lah. Ini mampu berempati namanya, memposisikan diri di posisi orang lain.
Misalnya kajian kayak gini, ini saya terus, oh ini materi saya penting ini, jadi saya butuh waktu 4 jam ini. Ditunggu ya Bapak Ibu, 4 jam saya ngomong. Ini namanya tidak empati. Saya mikir diri saya saja, tidak mikir Bapak Ibu yang duduk di sana. Mungkin ada yang duduknya tidak pas, jadi tikernya basah atau apa tadi malam karena agak hujan atau apa. Wah ini kok suwi banyak bikin ceramahnya, aku serak terus ini misalnya. Nah itu saya kan kalau bisa memposisikan diri di posisinya Bapak Ibu, iya ya kasihan kalau nanti ada yang duduknya pas tidak nyaman. Sudahlah saya cepat saja. Ini namanya daya ta'atuf, daya empati. Makanya di antara hikmahnya puasa kemarin itu kan ada puasa mu'atofah, kemampuan merasakan yang dirasakan orang lain. Nah itu yang disebut empati. Ayo kita latihan empati ini. Wah, saya ini yang saya undang bapak-bapak sepuh-sepuh ya, usia 60 ke atas ya. Sugihannya ya jangan kacang lah. Nanti kasihan, nanti lihat suguhannya terus enggak jadi, sudah kacang. Ini banyak empati. Jadi ketika berinteraksi dengan orang, yang kita pikirkan orang itu dengan kondisinya. Ini yang saya undang ibu-ibu ini, banyak yang punya anak kecil ini, jangan lama-lama ini. Nah, ini namanya empati. Kalau kita bisa empati, muamalahnya mesti enak. Jadi bisa memposisikan diri di posisinya orang lain. Kalau sudah bisa mu'atofah, insya Allah disitulah nanti muncul wahdah, kerukunan. Mudah rukun karena saling mikir yang lain, saling peduli. Itu yang hidup jadi menyenangkan. Kadang-kadang saya lupa, insya Allah nanti saudara saya, tetangga saya mengingatkan kok, tidak apa-apa. Nah ini mu'atofah, karena kita saling empati. Hidup itu jadi nyaman, terus kita rukun. Enaknya di desa ini saling peduli, tidak saling cuek. Nah, kenapa ada mu'atofah? Itu yang disebut husnul mu'amalah. Yang ketiga, kalau ini yang paling puncak, kalau bisa sampai ke puncak ini tidak sekedar enak, tapi luar biasa. Apa? Musyarakah. Bisa kerjasama. Untuk bisa musyarakah, syaratnya apa? Siap berkorban, mau ngalah kalau bahasa Jawa. Kerjasama itu kan melakukan sesuatu bareng-bareng. Itu kalau tidak ada yang mau ngalah, tidak ada yang siap korban, tidak jalan. Jadi untuk bisa musyarakah itu syaratnya kesediaan untuk korban. Ya kayak sebentar lagi kan kita ini Idul Adha. Kalau tidak ada yang mau kurban ya berarti kita tidak makan daging, yang itu saja. Nah kalau tidak ada yang mau ronda ya lingkungan kita tidak aman. Kalau tidak ada yang mau kehilangan tenaga kerja bakti ya yang tidak beres di sekitar kita tidak akan terpenuhi. Itu musyarakah. Syaratnya mau kurban. Ya kurban itu memang tidak enak, tapi demi kepentingan bersama tidak apa-apa lah saya berkorban. Korban tenaga mungkin, korban biaya mungkin, jadi korban perasaan. Mungkin kadang-kadang kita juga harus korban perasaan. Saya sudah segitunya malah tidak dihargai, oh tidak apa-apa lah, itu korban perasaan. Jadi ini musyarakah. Demi kebersamaan kita, saya siap kerjasama dan siaplah kehilangan ini, kehilangan itu. Ngaji pagi ini kalau tidak ada satupun yang mau korban, tidak akan jalan. Bahkan mungkin kita semua yang berkorban, paling tidak seperti saya bilang tadi, mengorbankan waktu tidur pagi-pagi untuk ngaji. Jadi kalau tidak ada yang mau korban, tidak bisa jalan. Itu yang disebut husnul musyarakah. Buahnya apa? Kalau sudah mau berkorban, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya produktif, muhasalah. Ada hasilnya. Kita tambah maju, tambah maju.
tidak mandek. Jadi, oh kemarin di desa ini Pak, tidak ada orang mau kerja bakti, sekarang mau kerja bakti, mau ngalah untuk memperbaiki ini, memperbaiki itu. Beres urusan sekarang Pak. Nah ini yang muhasolah, ada hasilnya sekarang. Jadi rumusnya hidup bareng ternyata 3 tadi. Husnul mu'asyarah, syaratnya ulfah, buahnya mahabbah. Yang kedua husnul mu'amalah, syaratnya mu'atofah, buahnya wahdah. Yang ketiga husnul musyarakah, syaratnya kurban, buahnya muhasolah. Ini kalau bisa kita wujudkan luar biasa Bapak Ibu, kita bisa nyaman sekali, senang sekali hidup bersama di kelompok kita, di masyarakat kita. Syukur-syukur skala besar. Tidak hanya desa kita, ya kecamatan kita, tidak hanya kecamatan, ya kabupaten, tidak hanya kabupaten, provinsi. Apalagi kalau Indonesia bisa seperti ini, semuanya mampu berhusnul mu'asyarah, berhusnul mu'amalah, berhusnul musyarakah. Luar biasa kehidupan kita bersama. Dan inilah diantara yang dimaksud Islam itu rahmatan lil alamin. Kita hadir dan jadi rahmat bagi alam semesta. Kitalah yang menciptakan hidup bersama yang luar biasa indahnya. Dengan husnul mu'asyarah, husnul mu'amalah, dan husnul musyarakah. Baik, saya lanjutkan. Terakhir, insya Allah sebentar lagi siksaan Bapak Ibu berakhir. Tambah satu lagi, ini yang jangan dilakukan dalam hidup bersama. Ini kalau orang Jawa ada istilah ngunu ya ngunu ning aja ngono. Nah iya kita peduli hidup bersama, tapi jangan berlebihan. Seperti apa bentuk negatif berlebihannya hidup bersama? Yang pertama namanya egoistik. Egoistik itu kepentingan yang diutamakan, ini namanya egois. Yang mau bareng-bareng sih tapi maksa. Aku loh yang harus dituruti, pikiranku ini sing paling apik. Yang lain alam desa semua, saya yang lebih canggih. Ini namanya egois. Egoisme itu merusak. Jadi kalau ada orang-orang egois, kebersamaan yang tadi husnul mu'asyarah bubar. Orang egois itu ulfah dan mu'atofahnya lemah. Dia ngertinya hanya kepentingan dirinya. Maka tidak usah nutik ke siapa-siapa gitu. Itu introspeksi kita saja. Jangan-jangan saya yang egois ini. Jangan-jangan selama ini aku sing maksa karepku. Nah, ayo kita introspeksi ya. Karena ini yang negatif. Yang kedua, yang negatif juga, kalau dalam bahasa filsafat ini, kalau ngertinya filsafat, ada kebalikannya egois juga jangan. Namanya altruis. Nah, altruis ini bukan bahasa Arab loh, ya. Altruis itu kebalikannya egois. Altruis itu apa? Tidak peduli dengan dirinya, yang penting orang lain saja. Itu ya jangan. Pak, saya itu kerjaannya kerja bakti terus. Lah kok bapak rumahnya kotor? Rumah saya tidak apa-apa. Saya Pak sodakoh terus. Coba bapak kurus sakit-sakitan gitu. Untuk saya tidak makan juga tidak apa-apa. Itu tidak boleh. Altruis itu dirinya sendiri tidak dipikir. Pak, saya punya uang ngepas sih Pak buat beli kambing satu, mau saya belikan kambing satu. Lah kalau dibelikan kambing bapak uangnya habis dong. Tidak apa-apa Pak, ibu saya tidak ada uang juga tidak apa-apa. Ini namanya altruis. Jadi altruis juga jangan. Kalau bahasanya Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan menghancurkan dirimu sendiri.
Jadi Pak, teman-teman itu loh Pak, ada yang mau kerja bakti, terpaksa saya sendiri Pak, sak besok tak ladani dewe Pak, ya jangan. Sampai berkorban terlalu besar. Ya harus ngitung, kalau memang mampu dan bisa ya tidak apa-apa, tapi kalau terus merusak dirinya sendiri ya jangan. Jadi ini variasi yang harus kita hati-hati. Kadang-kadang ada orang baik, cuma terlalu baik. Kalau di Islam itu sebenarnya yang pas saja tengah-tengah, terlalu mesti jelek. Gitu. Loman itu bagus, tapi terlalu loman jelek. Dermawan bagus, terlalu dermawan jelek. Baik itu ya luar biasa, tapi terlalu baik jelek. Ganteng, tapi kalau wis kan ganteng kan itu jelek. Ayo, itu ganteng kan itu juga kayak maki-maki ya. Kok ganteng kan mau gitu sih. Jadi kalau terlalu ganteng itu jelek. Terlalu bahkan yang baik-baik, terlalu jujur kan jelek. Iya sih ya. Punya teman kita yang memang jelek tapi ya jangan diomongin dasar sama jelek, karena ya kan tidak gitu, terlalu jujur gitu kan, jadinya jelek gitu. Jadi jangan terlalu. Kayak tadi Al-Quris itu terlalu. Iya kita perlu orang lain, tapi kan amanat pertama diri kita sendiri. Kita harus sehat dulu, kita harus nyaman dulu, terus bareng-bareng membuat nyaman lingkungan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kolutif. KKN itu, kolusi, korupsi, nepotisme. Nah, kolusi itu kerjasama dalam keburukan. Di sini tidak perlu dijelaskan, Bapak Ibu sudah ngerti kalau ini ya. Jangan kerjasama dalam keburukan. Yuk bareng-bareng yuk bikin polisi tidur yang tinggi, biar mobilnya yang bagus-bagus itu jebol kabeh. Jangan, itu namanya kolusi. Jadi kerjasama dalam keburukan. Yang terakhir, kebersamaan yang hanya acting saja, simulasi. Aslinya tidak begitu. Rukun kelihatannya saja, pencitraan saja. Nah, yuk kalau pas pengajian sini duduk-duduk bareng-bareng rukun, nanti balik ke sana sampai jalan-jalan sudah melengos. Nah, ini simulasi namanya, pencitraan saja itu. Aslinya enggak begitu. Ada istilah menarik dalam Al-Quran itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menganggapnya itu bareng-bareng, kompak, tapi hatinya kemana-mana. Ya kayak tadi ngaji, yang satu niatnya apa, yang satu niatnya apa, enggak. Dulu Ustadz saya selalu ngasih contoh tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta itu kayak orang judi. Orang judi itu kan kita lihat orang main remi apa-apa yang judi itu kan ngumpul itu bareng-bareng. Itu kita yang nggak tahu ceritanya, rukun sekali ya orang-orang itu, kompak sekali bareng-bareng. Tapi kan itu hatinya masing-masing ingin saling menjatuhkan. Wong yo kartunya saja ditutup, nggak boleh ada orang lihat. Padahal orang di sebelahnya. Itu yang disebut wa qulubuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi hatinya terpecah-pecah meskipun engkau melihatnya rukun, koyo rukun padahal gegeran. Nah, itu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini juga variasi negatif. Jangan lupa kalau kita hanya pencitraan dan serius, itu sebenarnya urusan hati. Capeknya sama. Pura-pura rukun dan rukun beneran itu capeknya sama. Tapi yang satu dapat dosa, yang satu dapat pahala. Maka ayo dihemat energi kita. Ternyata geser sedikit sih cumaan. Jadi yang satu buahnya pahala, yang satu buahnya dosa. Jadi emang wong sudah terlanjur duduk bersama bareng-bareng di sini, yuk rukun beneran, yuk. Ngapain sih dadak membolak-balik hati kita? Yo terpaksa saja aku duduk sebelahmu karena pengajian, tapi jangan dikira aku maafkan kesalahan itu. Eman-eman, yo capeknya sama, duduknya kan juga sama, nunggu pengajian waktunya juga sama. Tapi yang satu tidak dapat pahala.
karena hatinya tidak nyambung. Baik, saya kira itu ya dari saya pelajaran untuk fitrah sosial kita. Jadi kita itu tidak hanya makhluk individual yang mengurusi hati, mengurusi pikiran, tapi juga mengurusi orang lain. Saya kira itu, monggo mungkin ada waktu untuk tanya jawab.